Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kali ini saya ingin berbagi terkait pembahasan postes topik pelatihan disiplin positif pada kegiatan pelatihan mandiri implementasi kurikulum Merdeka, video part yang ke-1. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah aktifkan situs guru Kemendikbud.go.id, lalu masuk ke pelatihan mandiri, lihat pelatihan mandiri. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja pelatihan mandiri pada topik disiplin positif. Pada materi atau topik disiplin positif ini terdapat 4 modul, Bapak Ibu. Kita mulai dengan modul yang pertama. Bolehkah kita memaksa? Pada modul bolehkah memaksa terdapat 4 materi, Bapak Ibu. Dan silakan Bapak Ibu seperti biasa tonton video, kemudian lakukan latihan pemahaman, tuliskan refleksi Bapak Ibu. Sehingga semuanya centang hijau. Setelah centang hijau, lakukan postes. Kita bahas postesnya. Klik kerjakan postes, mulai kerjakan postes. Oh, Bapak Ibu, ternyata soalnya ada 10. Baik, kita mulai nomor 1. Menurut Diane Gossen, ada 3 alasan manusia dalam berperilaku. Berikut ini, manakah yang bukan merupakan alasan manusia dalam berperilaku? Bukan, Bapak Ibu. Menghindari rasa sakit, mendapatkan kebahagiaan, mengharapkan penghargaan, menjadikan orang yang berarti jawabannya adalah B. Lanjutkan Bapak Ibu. Nomor 2. Kegiatan yang dapat dilakukan guru agar muridnya memiliki disiplin diri adalah A. Mengingatkan murid secara rutin terus-menerus akan peraturan sekolah, menegakkan peraturan dengan cara memberikan hadiah bagi murid yang disiplin. Ini bisa juga C. Berdiskusi secara terbuka dengan murid bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka buat. D. Senantiasa memantau murid, mengingatkan pada saat ada perilaku yang tidak sesuai. Kegiatan dilakukan guru agar murid disiplin, menegakkan peraturan dengan cara memberikan hadiah bagi murid yang disiplin. Bukan tapi ya, ini cek kayaknya Bapak Ibu. Berdiskusi secara terbuka dengan murid bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahan yang mereka buat. Ya, nomor 2 sepertinya C. Kita hati-hati Bapak Ibu, karena kita kalau salah mengulang lagi. Kita lanjutkan. Nomor 3, manakah pilihan di bawah ini yang merupakan contoh perilaku memaksa oleh guru ke murid? Menambah nilai, bukan. Mengurangi nilai untuk keterlambatan pengumum. Menambah nilai 10 untuk pengumpulan tugas tepat waktu. Ya, malas ini jelas. Tanpa dikoreksi masa nilainya 10 ya. B. Mengurangi nilai, jelas. Menambah nilai 15 poin. Ya, berarti kalau menurut saya semua jawabannya benar Bapak Ibu. Lanjut. Perilaku memaksa tidak efektif untuk melatih murid untuk disiplin karena ada konsekuensi, mengadakan kepatuhan segera, perubahan perilaku terlihat bersifat eksternal Bapak Ibu. Lanjut. Nomor 5. Pada suatu hari laptop Bapak Ahmad rusak. Ia belum sempat memperbaikinya. Padahal hari tersebut ia menjadi pembicara di sebuah webinar. Lalu ia meminjam laptop ke Bu Ani.
Sebelum Bu Ani memerlukan laptopnya untuk menyelesaikan pekerjaan yang harus dikumpulkan pada hari tersebut, namun karena ia merasa berutang budi kepada Pak Ahmad, pada akhirnya ia tetap meminjamkan laptop pada Pak Ahmad. Manakah yang merupakan alasan Bu Ani dalam berperilaku? Berarti apa ini? Menghindari rasa sakit bukan, mendapatkan kebahagiaan bukan, mengharapkan penghargaan, menjadikan orang C Bapak Ibu, mengharapkan penghargaan. Lanjut. Nomor 6. Simak percakapan berikut. Kalau sudah besar kamu ingin menjadi apa Nadia? Aku ingin jadi dokter karena aku ingin membahagiakan orang tuaku. Alasan Nadia untuk menjadi dokter merupakan contoh dari A. Menghindari rasa sakit, B. Bukan mendapatkan kebahagiaan bukan, C. Melakukan penghargaan bukan, D. Menjadikan orang yang diinginkan. D sepertinya Bapak Ibu. Nomor 7. Sebagai pendidik, kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang dapat membantu murid menjadi termotivasi secara internal. Manakah yang bukan merupakan contoh dari membantu murid menjadi termotivasi secara internal? Bukan ya. A. Memandu murid, mengidentifikasi cita-citanya, bukan. Memberikan semangat kepada murid dengan kata-kata positif. Oh, ini mungkin. Coba yang lain coba. Membantu murid menemukan cara-cara yang bisa membuat dirinya termotivasi, mendorong murid menemukan tokoh atau kisah yang bisa menjadi inspirasinya. Berarti B Bapak Ibu sepertinya. Baik, kita lanjutkan nomor 8. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu murid untuk berperilaku dengan alasan menjadi orang yang didambakan. Kecuali, awas ini kecuali. Nilai baik apa yang kamu percayai? Apa tujuan yang ingin kamu capai? Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Apa pendapat orang tentang dirimu saat kamu melakukan itu? Berarti jawabannya A, Bapak Ibu. Lanjut, nomor 9. Andi selalu menjadi wakil sekolah dalam kegiatan Olimpiade Sains. Dia memang sangat menyukai pelajaran IPA dan selalu mendapatkan nilai hampir sempurna di rapor. Manakah alasan berikut yang bisa membuat Andi senantiasa bersemangat secara internal dalam belajar dan mengikuti Olimpiade Sains? Membanggakan orang tua secara internal ya. Membanggakan orang tua eksternal, menambahkan harum sekolah eksternal, menjadi dikenal guru dan teman-teman eksternal, mewujudkan cita-cita menjadi ilmuwan yang ini jawabannya D Bapak Ibu. Lanjutkan. 10. Sejak kecil Rian sudah terbiasa untuk belajar secara mandiri. Ada orang tuanya atau tidak ya tetap belajar sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan sendiri. Ia sudah memiliki motivasi internal dalam belajar. Motivasi internal efektif untuk menjaga diri kita untuk tetap disiplin. Motivasi internal. Karena orang lain. Ini eksternal. Motivasi karena orang lain tidak bisa mengatur. Iya, benar. Motivasi internal bersifat jangka panjang, betul. Kita hanya bisa mengatur diri kita sendiri juga betul. Oh, berarti jawabannya D, Bapak Ibu. Semua jawaban benar. Kita cek ulang jawaban Bapak Ibu. Sudah terjawab semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba kumpulkan. Wow. Alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata luar biasa. Semua jawabannya benar. Maka kita kembali ke modul. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Modul 1 telah selesai, kita lanjutkan pada modul yang kedua, restitusi. Dalam modul ini terdapat 4 materi Bapak Ibu, yaitu disiplin diri dan segitiga, kemudian 2 segitiga restitusi, 3 segitiga restitusi. Seperti biasa Bapak Ibu silakan tonton videonya, lakukan latihan pemahaman dan
Kemudian isikan refleksi Bapak Ibu. Kita lanjutkan pada pembahasan post-test. Klik kerjakan post-test. Mulai kerjakan post-test. Oh, ada 10 soal Bapak Ibu. Nomor 1, restitusi disiplin diri adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah yang mengajak murid untuk melakukan hal-hal berikut kecuali Bapak Ibu. A. Mengidentifikasi kembali tindakan, bukan. Ya, bukan. B. Menemukan pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan. Menganalisis dan memikirkan langkah-langkah pemecahan, bukan. Menemukan masalah yang timbul untuk mengetahui penyebab dan siapa yang bersalah. Ini Bapak Ibu, karena kecuali. Berarti jawabannya D. Lanjut. Nomor 2. Masing-masing murid memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, agar bisa menjalankan segitiga restitusi yang lebih efektif, ideal di kelas memiliki keyakinan kelas. Pasti Bapak Ibu. Lanjut. Nomor 3, berikut ini ketiga dari 6 landasan filosofi mengapa restitusi muncul dan baik untuk dilakukan. 1, kesalahan adalah hal yang normal. 2, manusia sering tidak tahu jika mereka berbuat salah. Mestinya tahu ya Bapak Ibu. 3, pada saat manusia disalahkan, ia menjadi lebih kuat. 4, restitusi memperkuat individu. 5, restitusi membuat individu merasa dihargai dan percaya terhadap diri sendiri. 6, individu tumbuh dalam proses restitusi cenderung tidak melakukan hal-hal yang sama kepada orang lain. Berarti 3 dari 6 ya. 3 dari 6 jawabannya adalah 1 betul, 2, 3 salah, 1, 4, 4 betul, 4, 5, 1, 4, dan 5 sepertinya Bapak Ibu. 1, 4, dan 5 berarti B Bapak Ibu. Lanjut. Soal nomor 4, Dian Gosen memberikan strategi untuk melakukan restitusi dengan segitiga restitusi. Segitiga ini akan membantu memahami perilaku murid dan membimbing murid untuk belajar dari kesalahannya dan menjadi individu yang lebih baik. Berikut ini adalah sisi segitiga restitusi, sisi segitiga sisi-sisinya ya. Ini nih Bapak Ibu kata kuncinya, sisi-sisi segitiga restitusi. A, salah. B, menenangkan keyakinan, salah Bapak Ibu. Menstabilkan identitas, memvalidasi perilaku salah, menanyakan keyakinan. Ini mungkin Bapak Ibu, kayaknya nomor 4 ini C, D-nya menstabilkan, bukan Bapak Ibu. Berarti nomor 4 adalah jawabannya C. Lanjut. Nomor 5. Berikut ini adalah kalimat yang bisa diucapkan oleh guru untuk mengubah identitas murid melakukan kesalahan agar kesalahan dari orang gagal menjadi sukses. Kecuali kata kuncinya. Kecuali A, kamu berhak kok merasa begitu? Bukan. Bapak Ibu, guru tahu kok kalau kamu anak baik? Bukan. Bapak Ibu guru juga pernah kok melakukan kesalahan? Gak mungkin kalimatnya begini. Bukan kamu saja yang tidak berhasil dalam pembelajaran ini. Oh ini Bapak Ibu nih. Ini. Jawabannya nomor 5 adalah D. Lanjut. Nomor 6. Pada saat ada murid melakukan kesalahan, guru perlu menormalkan kesalahan dan kegagalan tersebut agar murid titik-titik. Setiap tindakan yang dilakukan manusia, baik atau buruk, memiliki alasan atau tujuan.
Tujuan setiap tindakan tersebut adalah memenuhi kebutuhan dasar. Berikut yang merupakan kebutuhan dasar selain bertahan hidup adalah, soal titik-titiknya ada dua ya Bapak Ibu ya. A. Merasa bersalah dan menyesal. B. Tidak mengulangi kesalahan yang dibuat. Kata kuncinya merupakan kebutuhan dasar ya. C. Berpikir bahwa guru memahami situasinya. D. Bisa mengakses bagian otak untuk berpikir rasional. Kalau Bapak Ibu ini soalnya kok sepertinya merupakan kebutuhan dasar. Berarti D Bapak Ibu jawabannya sepertinya. Kita coba lanjut. 7. Setiap tindakan yang dilakukan manusia, baik atau buruk, memiliki alasan atau tujuan. Tujuan dari setiap tindakan tersebut adalah memenuhi kebutuhan dasar. Berikut ini yang merupakan kebutuhan dasar selain bertahan hidup. Kebutuhan dasar selain bertahan hidup adalah cinta, kekuatan, mandiri, kebahagiaan. Ini Bapak Ibu. Kemandirian, cinta, penguasaan, kebebasan, bukan. Cinta, kesetaraan, kemandirian, kesenangan. Kesenangan, kesetaraan ini, bukan. Kekuatan, kesetaraan, kebebasan, kebahagiaan. Berarti mungkin, oh jawabannya ini. A. Lanjut ya. 8. Soal nomor 8. Memahami alasan atau kebutuhan di balik perilaku seseorang merupakan langkah penting dalam berpindah dari evaluasi diri menuju restitusi diri, sehingga penting bagi seseorang berpindah dari evaluasi diri menjadi restitusi diri. Bapak Ibu, ini kata kuncinya. A. Mengetahui cara memenuhi kebutuhan diri, bukan. Memahami dampak perbuatan pada orang lain, bukan. Mengerti bahwa semua orang memiliki kebutuhan dasar yang sama. Ini Bapak Ibu kayaknya. Memahami bahwa perasaan negatifnya tidak, ini bukan. Jawabannya adalah C Bapak Ibu. Lanjut, nomor 9. Dalam restitusi penting bagi guru untuk memberikan pandangan baru pada murid bahwa disiplin adalah tentang bagaimana seseorang. Kata kuncinya adalah disiplin adalah tentang bagaimana seseorang bisa A. Memenuhi kebutuhan dasar, bukan. Mengikuti nasihat, saran dari orang tua guru, bukan. Patuh pada peraturan dan undang-undang yang berlaku, bukan. Memenuhi kebutuhan diri dengan tetap memperhatikan kepentingan orang lain. Nah ini Bapak Ibu D sepertinya jawabannya. Kita lanjutkan. Nomor 10, nomor terakhir. Berikut ini adalah alasan mengapa penting bagi guru untuk bertanya pada murid tentang apa yang ia yakini. Nah, kata kuncinya kecuali untuk mengingatkan murid akan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Ini mungkin Bapak Ibu, tapi coba kita lihat. Untuk menemukan unsur yang membuat murid termotivasi, nilai kepercayaan diri yang yakini murid salah satu latar belakang, bukan untuk menemukan aspirasi sosok cita-cita yang membuat murid termotivasi untuk berperilaku tersebut. Sepertinya nomor 10 jawabannya A Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita coba cek ulang jawaban. Kita cek apakah sudah terjawab semua. Oh sudah Bapak Ibu. Bismillahirrohmanirrohim, kita coba kumpulkan. Wow, alhamdulillah Bapak Ibu guru, ternyata luar biasa, jawabannya betul semua. Kita kembali ke modul. Baik Bapak Ibu guru, demikian pembahasan post-test kali ini selesai. Semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.